Kali ini kita bakal ngobrolin soal lembaga filantropi Islam yang pendekatannya beda banget, namanya Lazisku. Kita akan lihat bareng-bareng gimana cara mereka itu bukan cuma sekedar ngasih bantuan, tapi benar-benar ngebangun sebuah, ya sebut saja siklus kebaikan yang strategis. Jadi, inti dari filosofi Lazisku itu simple tapi dalam. Buat mereka, filantropi yang sejati itu jauh lebih dari sekedar bantuan sesaat. Ini soal membangun sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa terus berjalan, yang berkelanjutan. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya, yang jadi inti dari semua yang Lazisku lakukan. Apa sih bedanya bantuan yang habis pakai sama pemberdayaan jangka panjang? Atau kalau pakai perumpamaan lama, apa bedanya ngasih ikan sama ngasih kail? Yuk kita bedah bareng-bareng. Lihat deh perbandingannya. Jelas banget kan? Di satu sisi ada bantuan konsumtif. Ya oke, ini bisa menolong kebutuhan yang mendesak. Tapi seringnya cuma sementara dan malah bisa bikin ketergantungan. Nah, di sisi lain ada pemberdayaan produktif. Disinilah Lazisku bermain. Fokusnya itu membangun kapasitas, menciptakan kemandirian, dan ngasih solusi yang benar-benar awet. Oke, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih mereka milih jalur pemberdayaan yang kelihatannya lebih ribet ini? Nah, untuk ngerti jawabannya, kita harus mundur sedikit, lihat ke belakang ke akar visi dan sejarah yang ngebentuk lembaga ini. Jadi, Lazisku ini bukan ide yang ujuk-ujuk muncul kemarin sore. Bukan. Ini tuh wujud modern dari sebuah gerakan yang akarnya udah jauh banget ke belakang, puluhan tahun lalu. Ceritanya dimulai tahun 1947, waktu KBPII lahir dengan satu misi, melawan kebodohan. Nah, Lazisku yang berdiri tahun 2021 ini bisa dibilang adalah penerus semangat itu. Menerjemahkan visi lama jadi aksi nyata di zaman kita sekarang. Dan ini dia, tujuan akhirnya. Misi utamanya, bukan cuma ngebantu orang keluar dari kesulitan, tapi memberdayakan mereka sampai suatu hari nanti mereka sendiri yang jadi pemberi. Wow, ini kan transformasi total, dari penerima jadi pemberi. Oke, tujuannya keren banget. Tapi gimana caranya? Gimana cara mereka mewujudkan tujuan yang ambisius ini? Jawabannya ada di kerangka kerja strategis mereka yang disebut 5 pilar kemandirian umat. Kelima pilar ini tuh nggak jalan sendiri-sendiri, tapi saling mendukung. Ada pendidikan buat nyiapin calon pemimpin, terus pengembangan SDM buat ngasih skill praktis, ada kesehatan sebagai fondasi utamanya, lalu pemberdayaan ekonomi biar mandiri secara finansial, dan terakhir, dakwah dan kemanusiaan, untuk mastiin nggak ada satupun yang ketinggalan. Jadi ini bukan sekedar daftar program, tapi benar-benar sebuah ekosistem pemberdayaan. Teori dan strategi itu penting, setuju. Tapi bukti paling kuat dari sebuah visi kan ada di dampak nyatanya, ya kan? Nah sekarang yuk kita geser dari ngomongin gimana caranya ke siapa aja yang terbantu. Kita akan lihat langsung kisah-kisah nyata perubahan yang udah mereka ciptakan. Kita mulai dari pilar pendidikan. Coba dengerin kisah dari M. Azam Al-Ghazali ini. Benar-benar menyentuh. Buat dia, beasiswa dari Lazisku itu bukan cuma soal uang. Tapi ini tuh kayak kunci yang ngebuka pintu ke masa depan yang dulu mungkin cuma bisa dia impikan. Ini bukti nyata investasi pada sumber daya manusia. Dan jangkauannya itu luas banget. Mulai dari beasiswa kepemimpinan buat Azam, ada juga kursus bahasa Inggris untuk Melissa, sampai dana usaha bergulir yang ngebantu pengusaha-pengusaha kecil. Bahkan dampaknya itu sampai ke luar negeri loh, kayak program pembangunan sumur di Palestina. Ini nunjukin betapa beragam dan luasnya dampak yang mereka ciptakan. Nah, semua pilar tadi, semua cerita-cerita nyata yang kita dengar, semuanya itu mengerucut ke satu konsep inti yang mau mereka bangun. Yuk, sekarang kita lihat lebih detail lagi gimana sih siklus kebaikan ini bekerja. Oke, setiap perjalanan pasti ada titik awalnya. Nah, di sini perjalanannya dimulai dari seorang mustahik. Mungkin ada yang belum familiar, mustahik itu adalah sebutan untuk orang yang berhak menerima bantuan zakat. Ini adalah titik start dari proses transformasi. Dan tujuannya adalah ini, menjadi seorang muzaki. Kebalikannya, muzaki adalah orang yang sekarang wajib memberi zakat. Seseorang yang nggak lagi menerima, tapi justru sekarang punya kemampuan buat berkontribusi dan ngasih balik ke masyarakat. Inilah garis finish dari perjalanan pemberdayaan ini. Oke, sekarang coba kita bayangin siklusnya ya. Titik nolnya, titik awalnya adalah seorang mustahik, seorang individu atau sebuah keluarga yang sedang dalam kondisi butuh bantuan. Lalu disinilah Lazisku masuk. Mereka jadi semacam mesin perubahannya yang digerakkan oleh kelima pilar tadi. Mereka bukan cuma ngasih bantuan sesaat, tapi juga ngasih pendidikan, skill, modal, sampai pendampingan.
Semua yang dibutuhin buat menciptakan perubahan yang beneran ngefek dan tahan lama. Dan inilah hasilnya. Siklusnya jadi lengkap. Si mustahik tadi, setelah diberdayakan, sekarang berubah status jadi muzaki. Mereka bukan cuma mandiri, tapi kini jadi bagian dari solusi. Mereka ikut berkontribusi, ikut ngebantu orang lain yang mungkin lagi ada di posisi mereka dulu. Nah, inilah inti dari siklus kebaikan itu. Pada akhirnya, apa yang dilakukan Lazisku ini seolah menantang kita semua untuk melihat filantropi dengan kacamata yang beda. Coba bayangkan, gimana kalau setiap kebaikan yang kita lakukan itu bukan cuma amal biasa, tapi sebuah investasi strategis untuk membangun peradaban? Sebuah peradaban yang mandiri dan berdaya? Pertanyaan besar inilah yang mereka coba jawab setiap harinya melalui aksi nyata.